الله. ايه Film yang awalnya hanya perkara mencuri tong sampah malah berubah menjadi hal yang paling tidak disangka. Dari tong sampah hingga kasus yang memperbolehkan teman-teman sang ayahanda memperkaos anaknya sendiri. Sedih di ending film, tidak menyangka bisa seperti ini. Tolong disimak baik-baik film ini ya. Di awal kisah, namanya Maharaja, berprofesi hanya sebagai pekerja di salon usaha ayahnya. Maharaja memiliki keluarga yang bahagia, memiliki anak perempuan dan seorang istri yang cantik. Suatu hari, Maharaja beserta istrinya mengunjungi sebuah rumah yang tidak jauh dari rumahnya. Maharaja yang sedang sibuk membelikan sebuah boneka untuk anaknya, tiba-tiba truk besar menghantam rumah tersebut. Setelah insiden itu, 15 tahun kemudian, Maharaja akhirnya bisa membesarkan anaknya yang ia beri nama Jyoti. Jyoti adalah anak yang hebat. Meskipun lemah di dunia pendidikan, tapi Jyoti bercita-cita ingin menjadi seorang atlet pelari nasional. Dalam insiden 15 tahun yang lalu, Jyoti masih ingat bahwa ia diselamatkan oleh sebuah tong sampah yang terbuat dari besi. Hingga sekarang, Jyoti menyebut tong sampah itu sebagai penolongnya yang bernama Laksmi. Meskipun tinggal hanya berdua bersama sang ayah, Maharaja sangat memperhatikan putrinya. Seluruh aktivitasnya selalu ia support. Cita-cita Jyoti yang ingin menjadi seorang atlet lari, Maharaja yang merupakan seorang ayah yang sederhana hanya memikirkan anaknya agar bisa hidup dan memiliki pendidikan yang layak. Cita-cita Jyoti mulai mendekat. Jyoti mendapatkan panggilan untuk mengikuti camp olahraga untuk pelatihan lari tingkat provinsi. Jyoti akan meninggalkan ayahnya selama 1 minggu. Setelah sekian hari berlalu, Maharaja yang pulang dari salonnya saat tiba di rumahnya di tengah malam itu, tiba-tiba ia sudah tergeletak di rumahnya tak sadarkan diri. Semuanya berantakan dan tidak tahu apa yang sedang terjadi terhadap Maharaja di malam itu. Dan keesokan harinya, Maharaja pergi ke kantor kepolisian untuk melaporkan musibah yang terjadi kepadanya malam itu. Inspektur di kantor kepolisian ini melihat tampilan Maharaja ini agak berbeda dari laki-laki pada umumnya. Saat Maharaja menceritakan kejadian yang ia alami di tengah malam, telah terjadi pencurian di dalam rumahnya. Sebuah barang-barang yang sangat berharga sekalipun untuk keluarganya, tidak ada yang hilang. Yang hilang hanya Laksmi. Polisi mulai bingung, Laksmi yang disebut Maharaja ini apakah barang berharga atau seorang istri yang dibawa kabur oleh seseorang? Saat Maharaja menunjukkan sebuah foto bahwa Laksmi yang dimaksud adalah hanya sebuah tong sampah yang terbuat dari besi. Kepolisian fix, mulai yakin bahwa orang ini ada kelainannya dalam berpikir. Maharaja dianggap sengklek otaknya hingga ia dihajar oleh inspektur saat itu juga. Laporan yang ngawur membuat Maharaja diusir dari kantor kepolisian. Justru Maharaja bersikeras tidak akan pergi meninggalkan kepolisian sebelum kasusnya dibantu oleh polisi. Meskipun sudah ditarik oleh beberapa polisi, Maharaja malah berpegang ke sebuah tiang penyangga rak arsip kepolisian. Hingga tiang tersebut tidak kuat menahan tenaga Maharaja. Rak pun akhirnya
hancur dan membuat kantor kepolisian berantakan. Satu kantor polisi mengira Maharaja ini benar-benar sengklek kayaknya dan perkenalkan inspektur kepala kepolisian bernama Virat. Ia merupakan salah satu polisi yang korup di wilayah itu, menjadi inspektur hanya untuk memperkaya dirinya sendiri. Hari ini aja ia baru selesai menipu warga yang ia palsukan emasnya dan menuduh balik warga tersebut telah menipu dan menganggap polisi memalsukan emas tersebut. Padahal memang benar apa yang telah dilakukan oleh Virat. Saat Virat sampai ke kantor polisi, ia sudah melihat kantor yang sudah berantakan dan justru ia dihadapkan dengan seorang yang bernama Maharaja. Maharaja mulai menceritakan kembali apa yang sudah ia alami, persis seperti apa yang ia ceritakan di awal tadi. Ini hanya perkara mencari tong sampah yang ia sebut Laksmi. Inspektur Virat juga bingung untuk menanganinya, mengingat tidak ada dasar dan ciri-ciri untuk para pelaku yang hanya mencuri tong sampah, hingga Maharaja dipaksa lagi oleh seluruh polisi untuk digotong hingga diarak keluar dari kantor polisi. Hingga akhirnya Maharaja pergi meninggalkan kepolisian dan beberapa saat kemudian ia kembali lagi. Justru ia menantang kepolisian dengan uang sebanyak 40.000 rupiah sebagai uang DP jika berhasil menemukan Laksminya. Jika kepolisian berhasil, akan ia tambahkan lagi sisa di akhir kasus. Akhirnya Virat mau menerima tawaran Maharaja dan mulai menginvestigasi kasus hilangnya tong sampah ini. Mulai menyelidiki semua area yang berhubungan dengan rumah tinggal hingga salon tempat Maharaja bekerja. Tetap tidak menemukan jejak apapun di rumah itu, sampai-sampai Maharaja menawarkan uang yang fantastis sebesar 700.000 rupiah jika menemukan tong sampah itu. Mendengar 700.000 rupiah, polisi Virat mulai semangat lagi untuk mencari barang yang tidak berharga ini. Kita flashback 15 tahun yang lalu, saat Maharaja masih memiliki keluarga yang lengkap. Wilayah mereka memang sering terjadi perampokan yang dilakukan oleh dua orang perampok amatir yang selalu memanfaatkan situasi. Hanya dengan mengandalkan informasi dari mata-matanya, ia akan melakukan perampokan di malam hari. Selvam dan sabarilah dalam para perampokan itu. Hari ini mereka berhasil merampok seorang ibu dan anak yang menguras seluruh perhiasan dan uang yang ada di rumah itu, hingga anak gadisnya pun dibuat miskin tanpa busana. Setelah kelakuan bejat Selvam ini, ia akan pulang ke rumahnya seperti tidak ada rasa bersalah, padahal ia juga memiliki seorang istri dan seorang anak perempuan. Selvam adalah seorang wirausaha yang menjual peralatan alat-alat listrik. Usahanya ini sebenarnya hanya kedok saja untuk menutupi aksinya. Setelah ia mendapatkan informasi dari mata-matanya bahwa ada mangsa yang akan ia makan di malam itu, ia akan beraksi kembali untuk merampok rumah-rumah milik orang kaya yang tanpa memiliki penjagaan ketat. Kelakuan ini dilakukan oleh Selvam adalah hanya demi bisa membahagiakan putri semata wayangnya. Suatu hari, Selvam ingin mengadakan ulang tahun putrinya. Selvam sebagai ayah yang baik akan menuruti apapun permintaan putrinya. Ia ingin membelikan kalung yang begitu mahal sebagai kado ulang tahun putrinya. Karena kalung emas yang ingin dibeli Selvam mahal, harus didesain terlebih dahulu. Jika sudah jadi, Selvam boleh kembali ke tukang emas untuk mengambil kado ulang tahun tersebut. Dan tibalah hari ulang tahun putri Selvam. Selvam pun langsung pergi ke pasar untuk mengambil hadiah ulang tahun untuk putrinya. Tapi saat sebelum ke rumah, istrinya sempat menyarankan untuk pergi terlebih dahulu ke salon untuk merapikan rambutnya. Hal itu pun dilakukan oleh Selvam.
dan Selvam pergi ke salon milik Maharaja. Sabari menelpon Selvam. Sabari menjelaskan bahwa kasus perampokan yang mereka lakukan telah masuk media utama, tapi tidak menyebutkan ciri-ciri dan fisik pelaku. Cuman pembicaraan Selvam dan Sabari ternyata didengar oleh Maharaja di dalam salon, membuat Selvam menjadi ketakutan dengan tukang cukur ini. Padahal Maharaja juga tidak ingin terlibat dalam masalah orang. Setelah selesai, Selvam langsung pergi tanpa ia sadari bahwa gelang milik putrinya telah tertinggal di salon Maharaja. Saat sampai di rumah, ternyata kalung itu tidak ada. Ia pun beserta istrinya panik mencari kalung tersebut. Maharaja yang ingat bahwa kalung ini milik orang yang terakhir ia cukur, dengan niat baik Maharaja pergi ke rumah Selvam untuk mengembalikan kalung yang tertinggal di salonnya. Saat Maharaja yang sampai di rumah Selvam bersamaan juga ternyata dengan para kepolisian yang datang ke rumah Selvam yang ingin menangkapnya akibat kejahatan perampokan itu. Belum sempat Maharaja mengembalikan kalung itu, langsung pihak kepolisian mengamankan Selvam dan Sabari. Sabari tertembak karena melawan polisi, sedangkan Selvam tidak bisa berkutik apa-apa lagi, dan akhirnya Selvam digiring ke kantor kepolisian. Selvam merasa bahwa tukang cukur inilah yang melaporkan ke kepolisian bahwa Selvam terlibat dalam perampokan yang dicari oleh kepolisian, dan dendam pun ia pendam sampai Selvam masuk penjara. Kita berpindah lagi ke kantor kepolisian. Setiap hari seluruh anak buah polisi Virat menelusuri kota untuk menemukan tong sampah tersebut. Setiap warung penjual perabotan pun mereka tanyakan tong sampah tersebut. Maharaja pun tidak ingin pergi meninggalkan kantor kepolisian jika tong sampah yang ia inginkan tersebut ditemukan. Maharaja mau menjadi tukang suruh-suruh di kantor kepolisian sampai yang ia inginkan pun terkabul. Kuzantai, salah satu anak buah Virat, tanpa sengaja bertemu dengan teman lamanya bernama Nala Shivam di sebuah toko peralatan rumah tangga. Kuzantai menceritakan ke Nala Shivam bahwa ada kasus yang sedang ia tangani dengan bayaran yang sangat fantastis. Setelah Kuzantai menceritakan semuanya, Nala Shivam memiliki ide untuk mengantarkan Kuzantai menjadi orang yang banyak duit. Caranya adalah melakukan duplikat tong sampah yang persis seperti milik Maharaja. Nala Shivam mengantarkan Kuzantai bertemu langsung dengan pengrajinnya, menyanggupi membuat tong sampah persis seperti Kuzantai perlihatkan. Sebenarnya, di saat kejadian malam itu, Maharaja menemukan sebuah bukti struk pembayaran sebuah bil klub malam. Bukti pembayaran yang mengatasnamakan seorang dewan di wilayah tersebut. Saat Maharaja ingin mengkonfirmasi ke klub malam, ia bertemu dengan anggota dewan tersebut. Justru anggota dewan ini juga bercerita kalau ia juga lagi apes. Barang-barang miliknya diambil dari dalam mobil oleh seseorang yang bekerja di bengkel tempat ia melakukan reparasi mobilnya. Maharaja langsung diusir saat itu juga. Belum sempat meninggalkan klub malam itu, seorang pemuda datang menghampiri anggota dewan tersebut, langsung menghajarnya tanpa ampun. Orang inilah yang dicari oleh Maharaja. Ia pun mengikutinya karena orang ini tahu bahwa ia diikuti oleh seseorang dari belakang. Ia pun mengarahkan Maharaja ke suatu tempat yang sudah ia siapkan. Tempat teman-temannya sudah bersiap akan menghabisi Maharaja dan membawa Maharaja ke sebuah pabrik tekstil kuno. Maharaja pun dipukuli, dan benar,
bahwa orang inilah salah satu yang masuk ke rumah dan mengambil tong sampah tersebut. Amarah Maharaja pun memuncak. Orang yang selama ini tenaganya tidak digunakan dalam bentuk hal apapun, saatnya Maharaja mengeluarkan tenaga dalamnya, menghabisi orang yang sudah berani mencuri Laksminya. Dan disinilah semuanya dihabisi oleh Maharaja tanpa seorang pun yang selamat di tangannya. Dan orang yang datang ke rumah Maharaja saat malam itu baru satu yang dihabisi olehnya. Tinggal 2 orang lagi yang belum ia temukan. Setelah pesanan Nela Shivam selesai dan mendapatkan tong sampah tersebut, beberapa hari kemudian Maharaja mendapatkan kabar bahwa tong sampah itu telah ditemukan dan pihak kepolisian besok akan memberikan sekaligus menunjukkan pelaku yang mencuri tong sampah tersebut. Maharaja pun menepati janjinya dan memberikan uang sebesar 700.000 rupiah ke anak buah Virat. Inspektur Virat yang sudah menyeting semuanya, hanya satu yang ia kesulitan untuk menemukan siapa yang pantas untuk menjadi pelaku pencurian tong sampah ini. Hingga akhirnya Nela Shivam dengan sukarela mau menjadi pencuri asalkan diberi tambahan uang tip lagi. Di malam hari itu Virat menelpon anak buahnya yang bertugas malam itu untuk melakukan BAP ulang untuk Maharaja agar ia mau menceritakan kembali kronologinya. Nanti Inspektur Virat akan merekam melalui telepon menggunakan trik seperti apa yang ia lakukan kepada warga yang ia tipu dengan emasnya. Disinilah kasus yang sebenarnya diceritakan oleh Maharaja. Setelah ia mengetahui bahwa tong sampah itu sudah ditemukan beserta dengan pelakunya, tong sampah itu pun mulai tidak penting. Saat di malam hari itu, Maharaja yang pulang larut malam dari salonnya karena ia harus mencari sepatu yang diinginkan Jyoti untuk lomba besok pagi. Jyoti yang sudah pulang duluan dari camp pelatihan sampai di rumah. Ternyata Selvam yang sudah bebas setelah mendekam di penjara selama 15 tahun silam, saatnya ingin membalaskan dendamnya ke tukang salon yang dulu pernah melaporkannya ke kepolisian. Karena Maharaja yang belum pulang, pelampiasan anak buah Selvam lari ke Jyoti. Mereka memperkaos Jyoti hingga bergiliran. Salah satunya adalah si botak Nela Shivam. Selvam yang tidak bertemu Maharaja malam itu karena larut malam yang sudah hampir mencapai jam 12, akhirnya pergi meninggalkan rumah Maharaja. Saat Maharaja pulang malam itu membawa sepatu keinginan anaknya, ia sudah melihat Jyoti yang sudah hampir meninggoy. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Setelah semuanya diceritakan oleh Maharaja ke kantor kepolisian, Maharaja langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi Jyoti anaknya. Jyoti yang sudah sadar saat itu akhirnya meminta satu permintaan ke ayahnya agar Jyoti dipertemukan dengan orang yang melakukannya. Jyoti ingin mempertanyakan kepada yang melakukan ini, kenapa ia tega melakukan terhadap anak remaja yang sedang meraih cita-citanya. Nela Shivam yang mendengar cerita Maharaja dari telepon mulai gemetar, merasa nyawanya sudah diubun-ubun. Untuk kabur pun ia sudah tidak bisa. Ia sudah berjanji ke Inspektur Virat ingin menjadi pelaku yang hanya dengan
kasus murahan mencuri tong sampah. Di malam itu Nela Shipam sudah tidak bisa kemana-mana. Ia harus tidur di rumah Inspektur Virat, dan keesokan paginya Virat bersama anak buahnya sampai di rumah Maharaja, menunjukkan pelaku yang telah mengambil tong sampah miliknya. Setelah dilakukan olah TKP, Nela Shipam menceritakan semua proses yang ia lakukan saat pencurian tong sampah. Maharaja yang ingat cerita dari Jyoti bahwa salah satu pelaku memiliki benjolan di bahunya saat Maharaja memeluk Nela Shipam sebagai rasa respek, dan ia menemukan benjolan itu di bahu Nela Shipam. Dan inilah salah satu pelaku yang melakukannya terhadap anaknya. Ternyata selama ini kepolisian juga diam-diam menginvestigasi semuanya, dari dana yang dihabisi oleh Maharaja di pabrik tekstil itu hingga mengetahui bahwa anak Maharaja yang diperkaos oleh 3 orang itu adalah salah satunya Dana, Nela Shipam, dan Selvam. Mereka juga secara diam-diam menginvestigasi sebagai kelakuan keji terhadap anak yang belum dewasa. Inspektur Virat memperbolehkan Maharaja menghabisi Nela Shipam. Mereka pun meninggalkan Nela Shipam bersama Maharaja di dalam rumah itu, dikunci berdua hingga akhirnya Nela Shipam selesai juga masa baktinya di dunia yang fana ini. Sementara Selvam yang sudah bekerja sebagai kuproy di sebuah apartemen, dan saat Maharaja melihat bahwa Selvam ini adalah orang yang 15 tahun lalu datang ke salonnya untuk mencukur rambut, ia pun langsung menghajar Selvam hingga babak belur dan tak bisa bangun lagi. Maharaja pun menelpon Jyoti untuk datang menemuinya, menunjukkan pelaku yang sebenarnya. Disinilah semuanya terungkap di adegan pertama saat Jyoti yang bertemu 4 mata dengan Selvam langsung melemparkan seluruh emas yang dimiliki, termasuk kalung anak Selvam yang dulu pernah tertinggal di salon Maharaja. Setelah kejadian 15 tahun yang lalu, setelah Selvam ditangkap oleh kepolisian, sebenarnya Maharaja pergi bersama istrinya untuk menemui istri Selvam dengan niatan ingin mengembalikan kalung kado ulang tahun putrinya itu. Dan terjadilah insiden sebuah truk yang menghantam rumah Selvam di hari itu. Saat Maharaja meninggalkan istrinya di rumah Selvam sedang membeli sebuah boneka. Anak dan istri Maharaja sebenarnya sudah meninggoy, termasuk istri Selvam juga saat itu. Sementara anak Selvam yang selamat dari insiden itu tertolong oleh sebuah tong sampah besi. Inilah yang selama ini yang disebut oleh Maharaja sebagai Laksmi mereka. Selvam baru sadar bahwa anak selama ini yang dibesarkan oleh Maharaja adalah anaknya sendiri, yang ia pukuli dengan sebuah martil hingga memperbolehkan diperkaos oleh teman-temannya di malam itu. Luka yang di bahunya lah sebagai bukti bahwa dulu Selvam selalu mengobati putri sematawayangnya, masih terbekas di bahu Jyoti hingga Jyoti dewasa. Prasangkanya selama ini terhadap Maharaja justru salah. Selvam yang tidak kuat menanggung apa yang ia perbuat untuk putrinya yang dibesarkan oleh orang lain, akhirnya Selvam mengakhiri masa baktinya di dunia dengan cara melompat. Dan film habis. Terima kasih sudah menikmati cerita story NSTV. Film apa lagi yang kami suguhkan untuk Anda? Mau film India lagi, plot twist, action,
atau horor ataupun yang lainnya? Please komen di bawah. Nanti kita akan siapkan kepada Anda. Dan jangan lupa like dan subscribe channel NSTP. Penting untuk melanjutkan kehidupan kami ke depannya melalui channel NSTP. Dan bye-bye.